Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Moneter dan Kebijakan Fiskal. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu uang. Uang dalam wujudnya terdiri dari lembaran-lembaran kertas dan kepingan-kepingan logam yang dicetak dan dicap, yang pengaruhnya amat besar dalam kehidupan manusia. Sejarah uang masyarakat yang masih primitif, perdagangan dengan cara tukar-menukar antara barang dengan barang lain yang dinamakan barter atau pertukaran in natura. Sebagai berikut. Yang pertama, orang-orang yang akan melakukan pertukaran harus memiliki barang yang akan ditukar. Kedua, orang yang akan melakukan pertukaran harus saling membutuhkan barang yang dipertukarkan tersebut pada waktu yang sama. Dan terakhir, barang-barang yang akan dipertukarkan harus mempunyai nilai yang sama. Lalu pengertian dari sudut pandang ekonomi. Uang atau money merupakan stok aset yang digunakan untuk transaksi. Uang adalah sesuatu yang diterima atau dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi. Karena itu, uang dapat berbentuk apa saja, tetapi tidak segala sesuatu itu adalah uang. Menurut Rohaza tahun 2005. Misalnya, kita mengenal dan menggunakan uang kertas yang digunakan sebagai alat transaksi, tetapi tidak semua kertas adalah uang, bukan karena kertasnya yang sangat murah, melainkan karena tidak diterima atau dipercaya oleh masyarakat umum sebagai alat pembayaran. Selanjutnya, fungsi uang dalam ilmu ekonomi. Peranan atau fungsi uang antara lain menurut Sukirno tahun 2015, yang pertama, uang sebagai perantara alat tukar menukar. Yang kedua, sebagai satuan nilai keuntungan. Yang ketiga, uang sebagai alat pembayaran tertunda transaksi. Dan yang terakhir, uang sebagai alat penyimpan nilai. Selanjutnya itu pengertian lembaga keuangan. Pengertian lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana dengan motif mendapatkan keuntungan. Porsi tersebut asetnya merupakan aset finansial. Fungsi dari lembaga keuangan yaitu sebagai perantara pihak-pihak yang membutuhkan uang modal atau pemakai dana dengan pihak-pihak yang memilikinya atau pemilik dana. Jika uang dianalogikan sebagai darah yang dibutuhkan kehidupan perekonomian, maka lembaga keuangan adalah jantungnya. Sebab melalui lembaga keuanganlah uang yang ada pada perekonomian dihimpun dan dialirkan kepada sektor-sektor yang membutuhkan dana tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis lembaga keuangan. Jenis-jenis lembaga keuangan antara lain yang pertama, lembaga keuangan perbankan atau banking financial institution. Yang kedua, lembaga keuangan bukan perbankan atau non-banking financial institution. Sebagai lembaga keuangan yang tidak diizinkan menghimpun dana dalam bentuk tabungan, maka kegiatan penghimpunan dana lembaga keuangan bukan perbankan yaitu mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya untuk membiayai kegiatan investasi dan atau konsumsi individu suatu perusahaan. Yang ketiga, bank sentral. Fungsi utama dari bank sentral yaitu mengeluarkan jumlah uang beredar dalam perekonomian. Baik, saya dari kelompok 3 melanjutkan untuk presentasi kelompok saya, itu perbedaan kebijakan moneter dan fiskal. Untuk mengatasi masalah dan kondisi perekonomian saat ini di Indonesia, pemerintah melakukan jenis kebijakan, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Bisa dilihat di layar, dan berdasarkan jenisnya, dari jenis kebijakan moneter dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif
dan kontraktif. Dan jenis-jenisnya yaitu pengelola anggunan, 2 anggaran pembiayaan, 3 surplus anggunan otomatis, anggaran defisit dan anggaran shielding, dan 6 anggaran surplus. Berdasarkan peranan, kedua jenis kebijakan memiliki peranan masing-masing. Kebijakan moneter mengacu kepada Undang-Undang 3 nomor 3 tahun 2014 pasal 7. Di sisi lain, kebijakan fiskal memiliki peranan keberadaan di antara adalah untuk menurunkan tingkat inflasi di Indonesia. Berdasarkan instrumen pada kebijakan moneter terdapat 5 instrumen, yaitu operasi pasar terbuka, kebijakan dikreatif, cadangan kas, minimum, kebijakan kredit. Di sisi lain, instrumen dari kebijakan fiskal termasuk anggunan belanja seimbang, surplus anggaran otomatis, pengelola anggaran, dan biaya fungsional. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kita, kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.